Kasus daur ulang alat rapid test antigen di Bandara Kuala Namu milik PT Kimia Farma Diagnostika, Polda Sumut menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak, dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, mengatakan, 5 tersangka masing-masing PC, bisnis manajer Kimia Farma, beserta 4 pegawainya, DP, SP, MR, dan RN. Motif para pelaku daur ulang alat rapid test di Bandara Kuala Namu demi keuntungan. Hasil penyidikan yang dilakukan, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, kata Kapolda di Mapolda Sumut. Diterangkan Panca, modus para pelaku adalah mendaur ulang stik rapid test antigen yang telah digunakan. Para pelaku mencuci sendiri untuk digunakan kembali di Bandara Kuala Namu. Pengakuan para pelaku, dalam sehari stik daur ulang bisa digunakan untuk 100 hingga 150 orang yang hendak melakukan perjalanan. Kalau kita hitung selama 3 bulan, 9.000 orang. Tentunya, ini tidak sesuai standar kesehatan, terangnya. Diungkapkan Kapolda, praktik culas ini telah dilakukan para pelaku sejak Desember tahun 2020. Ditaksir, para pelaku telah mendapatkan keuntungan sekitar 1,8 miliar rupiah. Motif para pelaku untuk mendapatkan keuntungan, yang kita sita 149 juta rupiah, ungkapnya. Stik rapid test antigen bekas yang digunakan para pelaku didaur ulang di Laboratorium Kimia Farma, Jalan Kartini, Medan. Selanjutnya dibawa kembali ke Bandara Kuala Namu. Kasus ini terus dilakukan pengembangan. Harusnya, stik itu dipatahkan setelah digunakan. Namun oleh para pelaku tidak dibersihkan dan dikemas kembali, terang Panca. Tersangka PC ketika diinterogasi Kapolda mengaku tidak terlibat secara langsung dalam kasus ini. Namun, PC juga tidak menampik mengetahui praktik penggunaan alat rapid test daur ulang ini dilakukan. Iya, saya mengetahui, ujarnya singkat. Pasca penggerebekan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang tentang Kesehatan, yaitu kasus daur ulang alat rapid test COVID-19, kantor layanan rapid test milik PT Kimia Farma Diagnostika di Bandara Kuala Namu masih ditutup. Pelaksana tugas PIT, General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu, Agus Suprayanto mengatakan, para calon penumpang masih bisa memanfaatkan layanan rapid test melalui sistem drive-thru yang berada di area parkir Terminal A. Layanan drive-thru tetap kita buka. Layanan ini bisa digunakan Done Drive-thru. Kami dukung penuh tindakan tegas yang dilakukan di Bandara Kuala Namu, kata Agus dalam konferensi pers di Gedung Auditorium Danau Toba, kantor PT Angkasa Pura II Kuala Namu, Deli Serdang, Rabu, tanggal 28 April tahun 2021. Sementara itu, pihak PT Kimia Farma Diagnostika menyebut dugaan kasus daur ulang alat rapid test di Bandara Kuala Namu merupakan murni tindakan oknum karyawan mereka. Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika, Aidil Fadilah Bulkini, yang hadir dalam konferensi pers menyebut tindakan yang dilakukan oknum karyawan bertentangan dengan standar operasional prosedur PT Kimia Farma Diagnostika dalam bertugas. Dugaan penggunaan secara berulang alat satu kali pakai murni inisiatif oknum karyawan PT Kimia Farma Diagnostika. Kami tidak mentolerir penggunaan alat medis ini secara berulang, sebutnya. Atas perbuatannya, 5 tersangka dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan. Ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Para pelaku juga dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ancaman pidana maksimal 5 tahun, dan denda 2 miliar rupiah.